Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Hidup Padahal Mati. Yang akan kita ambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kita awali dengan doa. Maha besar Engkau, Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami pada saat ini, berikan hikmat, marifat, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka kitab kita kepada kitab Wahyu, buku yang terakhir yang ditulis oleh Yohanes, Rasul Yesus yang sangat dikasihi saat dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, akan saya bacakan Wahyu 3 1 sampai 6 ini bagi kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat yang dimaksudkan adalah pendeta ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ini maksudnya firman. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima. Barang siapa menang. Saya ulang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, yaitu barang siapa yang menang. Melainkan aku akan mengaku namanya, yaitu barang siapa yang menang di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Dan di hadapan para malaikatnya. Ayat ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Saya akan mulai pembahasan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah pemberitahuan yang ditempelkan pada papan pengumuman di sebuah kantor. Setelah sekian lama, pihak manajemen kini telah mengetahui bahwa ada banyak pekerja yang tertidur dengan posisi tubuh seperti sedang bekerja. Kelihatannya bekerja, padahal mereka pules, mereka tertidur, mereka terlelap. Nah, hal ini harus dihentikan karena sulit dibedakan mana staf yang bekerja dan mana yang tertidur. Posisi mereka kelihatannya sama sepintas. Pekerja yang ditemukan tertidur dengan posisi seolah-olah sedang bekerja akan dicoret dari daftar penerima gaji. Masih kan? Sesungguhnya, humor tersebut memiliki persamaan yang serius dengan orang Kristen yang umumnya. Kita dapat saja menampilkan diri sebagai orang yang taat, tanpa disertai dengan kesungguhan hati yang nyata. Antara perkataan dan perbuatan berbeda.
Di balik sikap taat tersebut, sebenarnya kita kurang bersemangat dalam menjalani hidup dengan benar dan melayani Allah. Kita hanya hidup setengah hati untuk Allah. Tidak sungguh-sungguh. Kita pun membutuhkan teguran Rasul Paulus yang berkata, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tertulis dalam Roma 13, ayat yang ke-11. Nah, kita harus menjaga kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Berabad-abad sebelum pemazmur berdoa bahwa ia tidak mau mengalami kehidupan religius yang sambil lalu saja, seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1-8, ia sangat ingin berkomitmen total untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Untuk melakukan itu, pemazmur merasa harus memberikan segenap hati, pikiran, dan kekuatannya kepada Allah yang hidup. Kita akan mengerjakan banyak hal untuk Tuhan jika kita mengarahkan keinginan untuk melawan arus dunia dan godaan kedagingan kita yang penuh dosa. Janganlah tertidur saat kita bekerja. Kita nggak tahu kapan bos atau dari pihak manajemen datang berlalu dan melihat mendapatkan kita demikian, dan nama dari daftar gaji dihapuskan. Mungkin juga jika Tuhan datang sebagai pencuri, kita selesai. Hidup untuk Yesus bukanlah pekerjaan paruh waktu. Nggak bisa separuh-separuh. Nggak bisa setengah hati. Nah, kita akan membahas yang saya katakan tadi, Wahyu 3, ayat 1-6. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan ringkasan konteks yang tertulis apa maknanya dari Wahyu 3 ayat 1-6, sehingga kita dapat terlebih dahulu memiliki gambaran yang besar tentang apa yang ingin kita pelajari minggu pagi ini. Wahyu 3 ayat 1-6 terdiri dari surat yang Yesus diktekan kepada Yohanes muridnya, rasulnya, untuk dikirim ke gereja di Sardis. Ya, ada 7 gereja yang sasarannya. Sardis ini gereja yang kelima nih. Reputasi gereja yang di Sardis maksudnya jauh daripada kenyataan yang ada. Gereja Sardis ini memiliki reputasi sebagai gereja yang hidup, tetapi sebenarnya gereja ini mati. Reputasinya hidup, tapi mati. Meskipun reputasi ini secara teknis merupakan pujian, namun reputasi ini, pujian ini hampa, pujian kosong, pujian hampa. Yesus menginstruksikan gereja ini untuk bangun dan memperkuat apa yang masih tersisa di sana. Namun, tidak semuanya terhilang seperti yang kita baca bersama-sama tadi. Karena ada beberapa orang anggota gereja yang setia pada iman mereka. Dan Yesus berjanji bahwa mereka yang setia pada iman mereka akan berjalan dengan Dia, Yesus, dalam kekudusan. Dia, artinya Yesus, juga akan menuliskan nama mereka di dalam kitab kehidupan dan mengakui nama mereka di hadapan Bapa dan malaikatnya. Surat kelima dari 7 surat Yesus ditujukan kepada gereja Sardis. Ini surat yang kelima. Sardis terletak sekitar 30 mil sebelah tenggara Tiatira dan 50 mil sebelah timur Smyrna. Kota ini memiliki posisi militer yang menonjol di atas bukit setinggi 1.500 kaki dan hanya dapat diakses melalui jalur curam di sisi selatannya. Akses terbatas ini memudahkan hanya beberapa orang untuk mempertahankan kota. Namun, Antiochus Agung, seorang raja Suriah pada waktu itu, menaklukkan Sardis dengan mengirimkan seorang tentara. Hanya 1 orang tentara dikirimkan untuk mengalahkan kota Sardis ini. Mengirimkan seorang tentara melalui celah di tembok utara kota. Prajurit ini berhasil menyelinap ke Sardis dan membuka gerbangnya untuk Antiochus dan pasukannya.
Wow. Pada tahun 17 Masehi, sebuah gempa bumi benar-benar menghancurkan Sardis. Belakangan, orang Romawi membangun kota baru di bawah bukit dan membiarkan Sardis yang asli terbengkalai. Dibiarkan. Yesus mengidentifikasikan dirinya kepada gereja di Sardis sebagai memiliki 7 roh Allah. Kemungkinan merujuk pada hikmatnya. Karena angka 7 itu memberikan gambaran tentang kesempurnaan. Dan juga memiliki 7 bintang. Merujuk pada utusan atau pendeta di 7 gereja ini tadi. Sebagai kepala gereja yang bijaksana, Yesus tahu bahwa gereja di Sardis memiliki reputasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Reputasinya menyatakan bahwa gereja ini hidup. Tapi sebenarnya gereja ini mati secara rohani. Sering kita lihat. Dari waktu ke waktu kita ketemukan itu. Kebaktian masih berjalan. Mungkin gegap gembita puji-pujiannya. Jemaat mungkin berkelimpahan. Tapi gereja itu mati. Karena Yesus tidak hadir. Mereka hidup di dalam dosa. Dalam kedagingan. Mereka banyak secara angka. Tapi mati secara rohani. Karena reputasi adalah hal yang baik, pernyataan ini secara teknis dianggap sebagai pujian dari Yesus. Namun, pujian ini adalah pujian kosong. Lebih banyak bersifat sarkastik. Sebuah sindiran di dalam ini. Puji Tuhan, praise the Lord ya, gereja di Sardis masih memiliki beberapa anggota gereja yang setia kepada iman mereka. Enggak semuanya luntur iman. Ada beberapa orang yang mempertahankan iman mereka dan setia kepada Tuhan Yesus. Ini baik, ini dia mati, dan ini diperhatikan amat oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus bahkan berjanji bahwa mereka akan berjalan bersama dengan dia di dalam kekudusan. Dan dia akan mengenakan jubah yang putih ini, seperti yang dikatakan tadi. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu. Apa sih makna Sardis dalam Alkitab? Sardis adalah salah satu dari 7 gereja Asia yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, "Apa yang engkau lihat, Yohanes, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini." Kemana? 1 ke Efesus, 2 ke Smyrna, 3 ke Pergamus, 4 ke Tiatira, 5 ke Sardis, 6 ke Philadelphia, dan ke-7 ke Laodikia. Benar. Wahyu 1 ayat 11 menyatakan itu. Nah, Yesus juga memberikan pesan khusus kepada Yohanes untuk setiap gereja. Dan hari ini pesan khusus yang diberikan kepada gereja di Sardis akan kita bahas. Sardis di barat tengah Asia Kecil itu Turki hari ini, adalah ibu kota kerajaan kuno Lydia dan pusat perdagangan komersial yang kaya dan penting. Jadi Lydia ini kota yang kaya, penting di dalam perdagangan, memegang peranan penting. Ya, sebagai kota kafir, Sardis adalah rumah bagi kuil Artemis. Kita lihat waktu Paul datang, ya, yang terkenal dan yang masih berupa runtuhan sampai sekarang. Gereja di Sardis dikelilingi oleh kekafiran dan penyembahan berhala, tetapi gagal menonjol di tengah kegelapan. Meskipun mereka tampak rohani di luar, kelihatannya rohani di luar, Yesus mengetahui hati mereka karena dia menyelidiki hati. Dia menegur mereka dengan menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1. Lihat, dia mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Enggak ada yang bisa dimanipulasikan. Engkau dikatakan hidup oleh orang banyak di dunia ini. Sebenarnya engkau mati. Tuh, ngapalin Alkitab. Tapi apa yang dilakukan? Pernyataan ini dikatakan Yesus juga kepada para murid-muridnya tentang orang Farisi. Belajar dari orang Farisi, mereka mengenal banget tuh hukum Taurat. Tapi satu hal Yesus katakan kepada muridnya, jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan di dalam hal ini. Ya, dia tahu isi hati orang, dia mengerti segala sesuatunya. Engkau hidup,
kelihatannya dari luar, tapi mati secara rohani. Menjadi sasaran dosa yang sama seperti orang Farisi, mereka orang-orang di Sardes ini seperti kuburan yang dilabur putih sebelah luarnya. Memang bersih tampaknya, putih, dicat putih gitu ya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Busuk hatinya. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Yesus memberikan peringatan kepada gereja di Sardis, mengingatkan mereka akan penghakimannya jika mereka gagal untuk bangun secara rohani. Jadi selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya kita masih eksis, bertobat. Itu permintaan Tuhan Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Segala, bukan sebagian. Segala pekerjaan. Apa saja yang kita kerjakan, Dia tahu. Kesungguhan hati kita, Dia tahu. Dia tidak dapat dimanipulasi. Kalau kita separuh hati mengasihi Dia, Dia juga tahu di dalam hal ini. Lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah. Cuma orang hidup yang bisa bangun. Orang mati nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun dia. Ya, kecuali pada akhir zaman nanti dibangkitkan oleh sebuah kuasa. Kuasa dari Tuhan Yesus. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak satu pun. 3. Karena itu ingatlah. Ingat ya. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Yaitu firman maksudnya. Turutilah itu. Taatilah itu maksudnya. Dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, disuruh bertobat ini, dan kemudian jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Kalau datangnya dalam keadaan tidak bertobat, ya selesai. Padahal ini peringatan. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, dan Dia akan segera menjatuhkan penghakiman atas gereja Sardis jika mereka tetap berada dalam kematian rohani mereka. Menggunakan kata-kata dan perumpamaan yang mirip dengan deskripsi kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata bahwa Dia akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak diketahui untuk membawa penghakiman atas Sardis secara tidak terduga. Mendadak. Dalam sejarah sebelumnya, kota Sardis telah ditaklukkan oleh bangsa Persia dan Romawi. Peristiwa-peristiwa yang memberikan gambaran tentang penghakiman Yesus yang tiba-tiba atas gerejanya. Mendadak. Jemaat Sardis perlu mengindahkan perintah Yesus untuk mengingat, menuruti, dan bertobat. Taat dan bertobat. Itu panggilan. Nggak bertobat, dia datang mendadak, nggak ada kesempatan. Wahyu 3:3 tadi kita baca. Nah, Yesus memuji beberapa orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka di Wahyu 3:4. Dia menjanjikan berkat bagi orang yang tidak tercemar. Saya bacakan Wahyu 3:4. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Karena pakaian mereka tidak tercemar. Dalam Wahyu 3:5, Yesus mengkategorikan orang yang tidak tercemar pakaiannya sebagai pemenang. Barang siapa menang, artinya yang tidak tercemar pakaiannya, memelihara imannya, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat ini berarti bahwa orang bisa kehilangan keselamatan mereka, yaitu jika mereka memilih untuk hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Tadi kata dengerin itu firman taat bertobat. Kalau tidak, ya dia datang secara mendadak, tiba-tiba dalam keadaan berdosa, ya tidak diselamatkan. Artinya orang yang hidup di dalam dosa, mereka bukan pemenang.
Namun Yesus berjanji bahwa nama orang yang percaya kepada Kristus artinya tidak memilih untuk hidup dalam dosa, sekalipun ia masih bisa berdosa. Nama kaum pemenang seperti ini ya tidak akan pernah bisa dihapus dari kitab kehidupan. Bisa dipelajari lagi lebih lanjut dalam Yohanes 10 ayat ke-28. Meskipun gereja Sardis tidak menerima pujian komunal dari Tuhan, mereka masih memiliki harapan dan janji. Yesus mendesak mereka untuk bangun dari kematian rohani mereka. Karena dia yang berjanji adalah setia. Pesan dari dia, maksudnya pesan dari Yesus yang memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang, berlaku untuk gereja Sardis dan masih relevan bagi kita sekalian yang hidup pada hari ini. Sampai sekarang ini. Wahyu 3:1 tadi. Banyak gereja saat ini dapat dipandang sebagai spiritual karena banyak program, kerumunan besar, jumlah jemaat yang luar biasa banyaknya, dan layanan yang terstruktur dengan baik. Program-program mereka bagus. Tetapi mungkin bagi sebuah gereja untuk memiliki penampilan hidup, karena jumlah pengunjung yang fantastik, program besar yang mereka miliki, serta lagu-lagu rohani yang mereka keluarkan mendunia. Namun pada kenyataannya mati secara rohani, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3, ayat 3, ayat 4 ini tadi, bahkan sampai ayat 5. Pesan dari dia yang memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang berlaku untuk gereja Sardis. Dan bagi kita semua hari ini masih relevan. Gereja-gereja modern mungkin perlu inventarisasi rohani yang hati-hati dan bangun dari tidur mereka untuk memperkuat apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Karena tidak satupun daripada pekerjaan mereka Yesus dapati sempurna di hadapan Bapaknya, seperti yang dikatakannya dalam Wahyu 3 yang kedua tadi. Mereka yang mengalami kematian rohani dan tidak berbuah harus mendengarkan perkataan Yesus yang ditujukan kepada gereja Sardis dan menyelesaikan tugas mereka di hadapan Tuhan. Apa pesan Yesus kepada gereja di Sardis dalam kitab Wahyu? Wahyu pasal yang kedua memulai serangkaian surat singkat kepada 7 gereja di Asia Kecil, sekarang Turki, yang ada pada zaman Rasul Yohanes. Setiap pekabaran ini mencakup informasi spesifik untuk setiap gereja yang ada pada pelajaran di setiap surat untuk orang percaya pada hari ini. Jadi surat yang ditujukan kepada 7 gereja ini, hari ini kita bahas tentang isi surat yang ditujukan kepada jemaat di Sardis. Ini masih relevan sampai hari ini dan masih berlaku bagi kita yang membacanya pada hari ini. Ini sebuah pembelajaran bagi kita sekalian. Surat kelima ditujukan kepada jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 1-6. Sardis adalah salah satu kota tertua tadi kita katakan dan paling dipertahankan di wilayah tersebut dan ibu kota kerajaan kuno Lydia, pusat perdagangan, sangat kaya. Banyak sutra-sutra halus dijual di sana. Pesan ke Sardis seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat itu adalah sebuah ungkapan tentang pendeta. Ya, tuliskanlah kepada para malaikat jemaat di Sardis, kepada pelayan Tuhan di sana. Perkataan malaikat di sini merujuk sekali lagi pada pendeta yang memiliki jemaat, yaitu gereja di Sardis. Ini bukanlah pesan Yohanes, ini bukan pesan Yohanes kepada gereja di Sardis. Itu adalah pesan Tuhan, dituliskan oleh Yohanes. Uraian di akhir ayat yang pertama lebih lanjut membenarkan penulisnya. Inilah firman dia, bukan perkataanku. Yohanes menulis demikian. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Hanya Yesus yang memiliki 7 roh. 7 berarti roh Allah yang lengkap, yang sempurna, yang tidak bercacat celah ya. Dan hanya Yesus yang bisa memiliki ketujuh bintang, yaitu ketujuh malaikat atau pendeta dari ketujuh gerejanya. Jadi dia, dengan perkataan lain, dia menentukan hamba-hambanya pada posisi masing-masing.
Sorry. Yesus dengan cepat dan jelas mengutuk keadaan gereja Sardis yang tidak bernyawa. Hidup padahal mati. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lagi. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat pertama. Tidak berfungsi, tidak berbuah. Kelihatannya hidup, tapi tidak berbuah karena mati. Tidak berfungsi karena mati. Tidak melakukan sesuatu kegiatan dalam arti seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Dari hati keluar penyembahan yang benar kepada Tuhan. Melakukan tindakan kebaikan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Tidak ada. Gereja ini mungkin memiliki reputasi yang baik. Mungkin saja. Tetapi secara rohani mereka mati. Yesus tidak hadir di sana. Cuma program manusia. Dengan kata lain, gereja dipenuhi dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Yang mengikuti agama dengan segala macam programnya. Dan bukan mengikuti Kristus. Ada banyak lalang di antara gandum. Wahyu 13 ayat 24-30. Yesus kemudian memanggil mereka untuk bertobat dari dosa mereka. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tertinggal, yang sudah hampir mati. Ini bangunkan kembali, revive. Sebab tidak satu pun daripada pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ketiga, karena itu ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, yaitu firman. Turutilah itu dan bertobatlah. Masih ingat cinta mula-mula? Alkitab juga mengatakan engkau meninggalkan cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu enggak bisa hilang. Engkau memilih untuk meninggalkannya. Go back there. Ya. Wahyu 3, 2-3a. Bangun dalam hal ini berarti setiap orang yang berada di gereja Sardis ini diajak untuk sadar akan keberadaan mereka. Bangun, sadar akan keadaan kamu. Itu maksudnya. Sadar akan kebutuhan mereka, sadar akan keselamatan, dan akan kebutuhan mereka untuk menyelidiki kondisi hati mereka di hadapan Tuhan. Refleksi diri. Bangun juga berarti waspada, watchful, bahasa Inggrisnya. Berarti waspada, berjaga-jaga, bersiap siaga. Dalam hal ini, Yesus memberikan peringatan dalam bentuk tantangan kepada mereka, yaitu untuk memeriksa hati nurani mereka. Nah, dalam ayat ini, kita menemukan dari Yesus dan peringatan tentang apa yang akan terjadi jika gereja di Sardis menolak tantangan tersebut. Bangun, perkuat apa yang masih tersisa. Ingat kembali firman yang kau dengar, taati, bertobat. Kalau nggak mau menerima tantangan tersebut, tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Yesus menantang gereja di Sardis untuk mengingat, merebut kembali, dan bertobat. Ya, mereka perlu mengingat kebenaran yang telah mereka terima ketika pertama kali mereka menerima kebenaran tersebut. Tuhan telah memberikan kebenaran kepada gereja, yaitu firman-Nya sebagai permata berharga yang harus dijaga ketat. Setiap orang jaga permatanya, berlian yang dimilikinya. Terlebih lagi, firman Tuhan harus kita rawat, harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, sehingga tetap terpelihara dengan rapi di dalam hal ini. Setiap gereja yang menyimpang dari kebenaran harus mengingat perjumpaan mereka yang pertama dengan Kristus. Yesus menantang gereja di Sardis untuk bertobat, berubah pikiran. Alih-alih melanjutkan hidupnya, mengira kondisinya saat ini baik-baik saja, Yesus justru dalam keadaan yang mereka pikir tenang-tenang saja, menantang mereka untuk bangun. Kalau Yesus katakan bangun, mesti ada sesuatu di sana. Periksa aja, jangan dilawan. Ya, banyak orang yang melawan dengan masa ya. Coba double check, triple check, semua cek. Iya salah. Entarlah. Kita harus lakukan dengan segera karena Yesus katakan engkau tidak pernah akan tahu kapan aku datang. Aku datang ibarat pencuri. Boom, selesai. Kota asli Sardis merasa puas diri, mengira tidak ada serangan terhadap mereka yang dapat menundukkan mereka.
Tetapi pemikiran seperti itu salah. Itu satu orang tadi dikirim, berhasil menyelinap masuk dan membuka pintu gerbang. Tentara yang lain masuk. Nah, kalau kita membiarkan pikiran tertentu melalui celah yang ada masuk, dia akan mendapat membuka pintu gerbang tersebut untuk membiarkan setan-setan yang lain masuk dan menghancurkan hidup kita. Pemikiran seperti itu telah melalaikan tugas untuk berjaga-jaga sehingga mereka dapat mengalami kejatuhan mendadak. Sehingga mereka tidak dapat mengalami, saya ulang, supaya mereka tidak dapat mengalami kejatuhan mendadak. Harus dijaga. Jangan sampai dalam peristiwa Sardis ini ada yang menyelinap. Kita harus tutup rapat setiap celah yang ada. Dan ini terjadi beberapa dekade sebelum surat ini ditulis untuk mereka. Demikian pula gereja di Sardis akan runtuh jika gagal untuk berjaga-jaga. Gereja tidak dapat berasumsi bahwa ia telah melakukan cukup banyak untuk Tuhan. Nggak bisa. Jika gereja di Sardis tidak bangun, Yesus akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak disangka-sangka. Orang Kristen yang terlelap dalam kepuasan dan kenikmatan hidup duniawi, mereka tidak merasa perlu untuk memenuhi panggilan mereka di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus datang tanpa diduga, orang-orang yang percaya yang terlelap itu akan kehilangan upah mereka di takhta pengadilannya. Referensinya tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 13-15, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Yesus mencatat penghakiman yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, sampai ada yang jebol masuk ke dalam, buka pintu gerbangnya, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3:3b. Gereja yang mati dan yang tidak bertobat dalam kematiannya akan didisiplinkan oleh Yesus Kristus sendiri. Setelah peringatan itu, Yesus memanggil orang-orang di Sardis yang tetap setia, yang seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 yang keempat, yang mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sisa yang setia tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka tidak berpartisipasi dalam dosa. Mereka layak. Gagasan tentang berjalan dengan layak yang juga ditemukan dalam pengajaran Paulus di Efesus 4 ayat yang pertama, Kolose 1 ayat yang ke-10, dan 1 Tesalonika 2:12. Menjadi layak berarti menyesuaikan dengan sesuatu. Pengakuan iman di mulut harus sesuai dengan realitas iman di hati dalam bentuk tindakan. Harus berjalan seiring. Orang-orang yang setia dijanjikan untuk berjalan bersama Yesus dalam pakaian putih. Yesus sendiri akan mengenakan pakaian putih ini. Tanda kekudusan. Tidak semua, saya ulang, tidak semua jemaat di gereja Sardis berpartisipasi dalam dosa. Tidak. Dalam ayat ini, Yesus menjelaskan bahwa beberapa orang percaya yang setia di Sardis telah menjaga kesucian diri mereka. Mereka telah menghindari korupsi yang merasuki budaya. Tidak ada noda amoralitas dan penyembahan berhala yang mencemari hidup mereka. Tidak seperti rekan-rekan Kristen mereka yang tertidur. Minoritas yang setia ini terus mengawasi apapun dan siapapun yang dapat menyebabkan mereka tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Mereka memperhatikan benar-benar dengan siapa mereka bergaul. Mereka memperhatikan, membawa ke alam sadar pola berpikir mereka di dalam hal ini. Mereka pada hakikatnya menjauhkan diri daripada dosa, menjauhkan diri dari kejahatan. Inilah takut akan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Karena orang yang takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat pasti akan menjauhkan diri mereka dari segala macam bentuk dosa dan kejahatan. Beberapa dekade sebelum surat ini ditulis, kota asli Sardis telah gagal
mempertahankan tugas jaga aktif dan membayar mahal untuk pengabaiannya. Terbukti satu orang tentara, nggak banyak, nggak dua, satu orang menyelinap masuk, mereka gagal berjaga. Satu orang ini membuka pintu gerbang. Bayangin, kalau kita gagal menjaga sesuatu di dalam kehidupan kita dan musuh ini, setan, masuk melalui celah tersebut, membawa serombongan yang lain, hidup kita akan menjadi sangat-sangat sulit. Apa yang dianggap sebagai benteng yang tidak bisa ditembus telah diserbu berkat rasa puas diri dan kesombongan. Syukurlah orang-orang Kristen yang setia di antara gereja Sardis tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Nah, sekarang diajak semua, perhatikan teman-teman kamu, ada kok, bisa kok. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Seperti minoritas yang setia di Sardis, orang percaya dewasa ini perlu waspada. Rasul Petrus mendesak orang-orang percaya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 untuk sadarlah. 1 Petrus 5 ayat 8 ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, siapa lawanmu? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari. Perkataan kata kuncinya mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan. Maka dikatakan di sini mencari orang yang dapat ditelan. Artinya orang yang lengah, orang yang tertidur, orang yang terlelap di dalam hal ini. Satu kata kunci yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini adalah mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan oleh iblis ya. Jadi dia mencari orang yang terlelap, orang tidak berjaga-jaga, orang tidak waspada. Ini dicari dan ditelan. Salah sendiri. Jika demikian, siapa yang dapat ditelan oleh iblis? Yang dapat ditelan oleh iblis yaitu mereka yang terlelap dan tidak berjaga-jaga. Mereka yang tidak waspada. Mereka yang membuka celah untuk mengizinkan satu saja setan, iblis ini masuk dan kemudian membawa rombongan mereka. Apakah kita mengizinkan iblis untuk menelan atau tidak menelan kita merupakan pilihan kita masing-masing. Jika kita tidak ingin ditelan oleh iblis, maka kita harus waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Untuk dapat senantiasa waspada dan berjaga-jaga, kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan melalui apa? Melalui perenungan firman, berdoa, dan berpuasa. Bagaimana seharusnya orang percaya hidup? Orang percaya harus tahu bahwa iblis ada dan nyata. Musuh rohani dengan agenda untuk mencelakai dan menyesatkan orang percaya. Karena memang dia datang untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Ya, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di sana bukan dimaksudkan dengan kaya raya, uang, berliat, emas. Enggak. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan di surga. Jawaban Petrus atas pertanyaan ini dimulai dengan ayat ini. Sadarlah, kata Rasul Petrus, dan berjaga-jagalah. Peringatan ini menunjukkan bahwa iblis memang ada pada kenyataannya, karena itu kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga. Untuk ketiga kalinya dalam surat ini, Petrus mengajak para pembacanya untuk berpikiran jernih. Penting bagi kita untuk memperhatikan dengan pikiran yang serius pada apa yang terjadi dalam hidup kita dan di dunia di sekitar kita. Baru kita waspadi. Untuk itu kita harus bawa masuk ke dalam alam sadar kita. Ini yang akan membantu kita untuk tetap waspada, yaitu self-awareness kita ini. Kesadaran kita. Selain itu kita tahu bahwa iblis menempatkan kaki tangannya melalui Mesias-Mesias, melalui nabi-nabi dan guru-guru palsu. Itu banyak tuh di luar tuh ngaku Mesias, I'm the resurrected Christ dan segala macam. Palsu, jahat, sesat. Ya. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin dikatakan mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 24. Karena itu kita harus hati-hati. Jika memungkinkan mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Satu-satunya jalan bagi kita untuk menghindarkan diri dari penyesatan ini adalah dengan mendekatkan diri kita pada sumber kebenaran, yaitu Yesus dan firman-Nya.
Nah, perhatikan baik-baik. Jika kita menolak sumber satu-satunya, yaitu sumber kebenaran, kita tidak mempunyai sumber lagi untuk mendapatkan kebenaran absolut. Jika hal yang sama terjadi, jika kita menolak sumber kehidupan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, tidak ada kehidupan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini penting kita sadari. Ya. Jika kita mengetahui kebenaran, maka kita dapat mengenali ajaran palsu. Petrus menulis bahwa ada bahaya di balik penganiayaan fisik yang akan dihadapi beberapa pembacanya. Ada agenda yang dalam. Dan agenda ini jauh melampaui agenda orang-orang berkuasa yang mungkin merancangkan atau bahkan melakukan penganiayaan itu. Nah, iblis bukan laki-laki atau perempuan yang membuat rancangan untuk menyakiti kita atau bahkan menyakiti kita. Mereka hanyalah alat di tangan iblis. Iblis adalah musuh sesungguhnya dari orang Kristen yang beriman. Mereka mempunyai rekayasa yang lebih dalam daripada apa yang dapat kita pikirkan ini. Tentang bagaimana menghancurkan iman kita dengan jebakan-jebakan jitu mereka. Yesus tidak terjebak. Dia berkomunikasi terus dengan Bapaknya. 3 kali dia dicobai oleh iblis, tapi gagal. Dia mengutip lagi dan lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari menyimpan firman itu seperti berlian di dalam hati kita yang dapat kita pergunakan pada saatnya. Tujuan iblis adalah untuk menjauhkan orang-orang percaya dari Tuhan dan dengan demikian menjauhkan mereka dari apa? Dari iman mereka sehingga mereka terjebak dan celaka karena iblis memang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ini tadi. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tugas iblis. Nah, kalau kita mengetahui strategi ini, kita akan lebih mawas diri. Musuh kita si iblis ingin melahap kita, ingin menelan kita, menyebabkan kerusakan yang nyata dan abadi. Kata Yunaninya di sini adalah kata piein, yang secara harfiah berarti menelan atau tenggelam. Dua-dua mati, hancur, rusak. Petrus telah memperjelas bahwa tempat kita dalam kekekalan bersama Bapa kita aman dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam bahasa Inggris kira-kira berarti begini. Peter has made it clear that our place in eternity with our Father is secure. Oke, iblis tidak dapat mengambilnya dari kita. Tetapi iblis dapat berusaha merusak iman kita dan menjauhkan kita dari Tuhan dengan memberikan kesibukan kepada kita. Memberikan, wah aku sedang diberkati Tuhan. Nggak taunya itu berkat palsu yang disediakan oleh iblis. Dengan tujuan supaya kita menjauh dari Tuhan, nggak punya waktu untuk berdoa lagi. Tidak punya waktu untuk membaca Alkitab lagi. Waktu itu iblis masuk. Karena kita sibuk dengan berkat-berkat ini. Dikibulin oleh iblis. Ya. Jadi iblis ingin rasa takut menggoyahkan ketaatan kita kepada Bapa Surgawi. Dan kebohongan mendistorsi pengertian kita akan kebaikan Allah. Lihat itu dalam kitab Kejadian 1, percakapan antara iblis dengan Hawa. Lebih banyak ditulis dalam pasal yang ketiga. Didistorsi kebenaran. The truth has been distorted. Karena dia tidak dapat menyentuh jiwa orang percaya, setan berusaha melemahkan iman kita dan kita sebagai hamba Tuhan menjadi tidak efektif. Di ayat berikutnya Petrus akan menjelaskan cara melawan musuh tersebut. Perhatikan juga apa yang tidak dia perintahkan kepada orang Kristen untuk dilakukan. Dia tidak mengatakan untuk hidup dalam ketakutan. Nggak pernah dibilang seperti itu. Dia juga tidak mengatakan untuk hidup seolah-olah realitas iblis itu tidak penting. Enggak, dia katakan justru berjaga-jaga. Dia sebagaikan, iblis itu bagaikan singa yang meraung-raung, siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Kalau yang nggak dapat, ya enggak. Karena itu kita sadar. Kalau kita sadar, mana berani dia. Karena kita mawas diri. Kita tidak diperintahkan untuk mengabaikan iblis atau mengabaikan keberadaannya. Kita harus melawan iblis. Dan kehendaknya secara aktif dan proaktif. Untuk ini kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga. Yesus
berjanji kepada orang-orang percaya yang setia di Sardis bahwa mereka akan berjalan dengan dia dalam pakaian putih karena mereka layak. Pakaian putih melambangkan kesucian. Wahyu 3 ayat 18, Wahyu 7 ayat 14. Yesus membuat janji terakhir kepada orang-orang di Sardis. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang menang artinya adalah orang yang dilahirkan kembali dan menolak untuk hidup dalam dosa, sekalipun mereka masih bisa berdosa. Pemenang akan menerima jubah putih, tanda kebenaran. Namanya tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Janji keselamatan ini dengan demikian abadi. Dan dia akan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa, di hadapan Bapanya, dan di hadapan para malaikatnya. Summary saya, kesimpulan saya untuk khotbah pagi hari ini adalah, sebagai penutup, kita baca Wahyu 3 ayat yang ke-6, yang mengatakan, siapa bertelinga, siapa saja yang merasa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat ini mengajak setiap orang yang memiliki telinga untuk memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan Yesus kepada gereja-gereja dan menaati petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam instruksi-instruksi yang disampaikan oleh Yesus kepada gerejanya. Prioritas utama gereja haruslah ketaatan pada firman Tuhan. Harus. Itu panggilan bertobat, demikian juga. Tuhan kepada firman Tuhan. Sebuah gedung yang indah, seorang pendeta yang mempesona, sejumlah besar program yang menarik, staf pastoral yang lengkap, dan persembahan yang berlimpah ruah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jemaat yang mendengar dan menaati firman Tuhan. Titik. Dalam 2 Timotius, Rasul Paulus menginstruksikan Timotius, seorang pendeta muda, untuk memberitakan firman. Ia menubuatkan suatu masa nanti orang akan menolak untuk menerima pengajaran yang sehat. Hari ini sudah terjadi. Kita sudah membahas itu juga tentang itching ears. Telinga itu gatal mendengarkan sesuatu yang enak didengar telinga doang. Menolak segala teguran. Mereka akan berpaling dari kebenaran dan lebih memilih khotbah yang menggelitik telinga. Ya, lebih memilih khotbah yang menggelitik telinga mereka dan memenuhi keinginan pribadi mereka. 2 Timotius 4 ayat 2-4 telah kita bahas beberapa minggu lalu. Orang-orang pada hari ini yang menghadiri gereja untuk mendapatkan khotbah yang menyenangkan, menyejukkan hati, atau kata-kata yang menghibur dan lemah lembut, penuh dengan lelucon, tidak memperingatkan bahwa neraka itu nyata. Gereja seperti itu tidak memperingatkan bahwa neraka itu nyata, dan bahwa orang-orang yang tidak bertobat akan masuk ke sana dalam kekekalan. Membutuhkan nasihat Yesus untuk mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gerejanya. Seperti yang diperintahkan oleh Yakobus pasal pertama 22. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Gereja harus tampil untuk memberitakan seluruh kebenaran firman Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu bukan hanya sekedar mendengar, harus melakukan firman Tuhan. Kalau seorang belajar teori bagaimana menyetir mobil, tidak melakukannya, ya nggak bisa-bisa. Udah digas, katanya nggak jalan-jalan. Ya giginya belum masuk, bro. Mesti dipraktekkan, baru bisa. Firman seperti itu juga. Firman seperti ini harus diberitakan pada apakah akibat pemberitaan firman yang betul-betul berasal daripada Alkitab. Ya, apakah pemberitaan firman yang keras seperti ini menyebabkan gereja tersebut menjadi penuh dengan orang-orang yang ingin bertobat, atau dikosongkan
karena mereka menolak untuk bertobat. Ada dua kemungkinannya. Kita beritakan kebenaran, gereja diisi penuh, karena orang haus dan lapar akan kebenaran firman, atau lari, kabur, nggak suka ditegur, dan sebagainya. Pada akhirnya Yesus berjanji untuk mengakui nama pemenang di Sardis, termasuk nama pemenang yang hidup pada hari ini. Di hadapan Bapa dan malaikatnya diakui semuanya ini, Wahyu 3:5 tadi. Hal ini mengingatkan kita kembali akan janji Yesus sebagai inkarnasi anak Allah. Barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa, di hadapan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi. Agar kami bangun dari tertidur lelapnya kami, mengingat kembali apa yang telah diberitakan, disampaikan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan mewujudkannya dalam perbuatan pertobatan yang aktif. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Karena kami yakin, kami percaya apa yang kami doakan ini sungguh Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah berikan itu kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan pada saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka kedua tangan kita terangkat dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan termasuk rumah tanggamu. Tuhan membuat engkau di atas segala-galanya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita sekalian dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan menerima berkat berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.